Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah diberkahi sekelilingnya oleh Allah agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Dalam surat Al-Isra ayat 1 di atas, jelas sekali bagaimana Allah menceritakan dahsyatnya pengalaman yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan menembus dimensi, ruang dan waktu hanya dalam waktu kurang dari 1 malam. Dan dari semua makhluk yang Allah ciptakan, hanya baginda Rasulullah yang mendapatkan kehormatan tersebut. Bahkan ilmuwan terkemuka Albert Einstein menjelaskan, secara teori manusia mampu melakukan perjalanan yang memiliki kecepatan cahaya melebihi 300.000 km per detik tersebut. Akan tetapi belum ada yang mampu mempraktekannya hingga sekarang. Apa yang Rasulullah alami menurut Einstein adalah traveling time, yaitu perjalanan menembus waktu. Karena Rasulullah bukan saja mampu melintasi negara-negara, namun juga naik ke atas, melintasi miliaran galaksi dan berakhir di Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang menjadi titik akhir pencapaian manusia. Penyertaan Jibril untuk menemani Rasulullah juga bukan tanpa alasan. Jibril merupakan makhluk dari langit ketujuh yang berbadan cahaya. Dengan badan cahayanya itu, Jibril bisa membawa Rasulullah melintasi alam semesta ini. Banyak perdebatan mengenai bentuk buraq, yaitu kendaraan Rasulullah dalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Namun kita hanya bisa mengambil gambaran yang paling sederhana mengenai jarak yang ditempuh dalam Mi'raj Rasulullah tersebut, di mana jarak antara matahari dan bumi 150 juta kilometer. Dibutuhkan waktu 8 menit agar cahaya sampai ke bumi. Jarak antara galaksi Bima Sakti dengan saudara dekatnya Andromeda menurut para ahli adalah 2,5 juta tahun cahaya. Baik galaksi Bima Sakti maupun Andromeda adalah masih dalam tantanan alam semesta. Sedangkan kedudukan arsy Allah di luar daripada eder dunia ini. Dan hanya keimanan yang memungkinkan kita mempercayai hal tersebut. Dan justru pengalaman Isra Mi'rajnya baginda Rasul tentu saja menjadi alat pembeda atau memisahkan antara golongan kaum mukmin dan golongan kaum munafik. Dan saya mau langsung bertanya ke Prof. Jamal nih, Prof. Dari dulu saya zaman sekolah selalu penasaran. Sebenarnya kalau dalam ilmu pengetahuan di ilmu antariksa, tingkatan langit itu tetap ada 7 atau gimana sih, Prof? Ya. Jadi ini juga Isra dan Mi'raj ini sekaligus juga menjadi tantangan menjelaskan tentang langit. Sab'a samawat di dalam Al-Quran itu dulu difahami sebagai lapisan-lapisan dulu. Jadi dalam konsep geosentrik, bulan di langit pertama, Merkurius langit kedua, Venus langit ketiga, matahari keempat, kemudian kelimanya Mars, keenamnya Jupiter, dan ketujuhnya Saturnus. Dan itu juga terkait dengan konsep 1 pekan 7 hari itu. Jadi mulai dari hari Saturnus itu Saturday, kemudian kalau diurut 24 jam berikutnya jatuhnya matahari. Jadi itu disebut hari matahari dan seterusnya. Tapi itu konsep lama. Nah, dalam pemahaman Al-Quran, sab'a samawat itu tidak harus berarti 7. Sehingga bisa berarti banyak. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain itu menunjukkan 7 itu jumlah yang sangat banyak sekali. Jadi sebut aja dalam surat Luqman ayat 27, seandainya pepohonan dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta ditambah dengan 7 lautan lagi, takkan habis kalimat Allah. Kalau hanya 7 dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 8, kalau ditambah 10 tambah 11 tambah 20 lautan, apakah habis? Tentu tidak. Jadi makna di situ menunjukkan jumlah yang tak berhingga, sehingga sab'a samawat yang di dalam Al-Quran itu menyatakan
jumlah langit yang benda-benda langit yang tidak terbatas jumlahnya. Sedangkan dalam kisah Isra dan Mi'raj itu di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, langit keempat dengan Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, 6 Musa, dan di 7 bertemu Nabi Ibrahim. Nah, itu jangan difahami sebagai pemahaman langit fisik. Itu ada di planet mana, ada di bintang mana, tidak. Itu suatu dimensi yang di luar dari dimensi ruang waktu, sekaligus juga menjelaskan bahwa dengan melakukan Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu diajak oleh malaikat Jibril. Di hadis disebutkan dengan berkendaraan burak. Itu juga jangan difahami soal seperti perjalanan dengan wahana antariksa. Itu perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu, sehingga tidak lagi terbatas oleh sebutnya jauhnya dari Mekah ke Madinah, ke Masjidil Aqsa, dan juga jangan terpaku di mana Sidratul Muntaha tersebut, karena itu sudah keluar dari dimensi ruang waktu. Kemudian dengan keluarnya dari dimensi ruang yang kita kenal ini, Rasul bisa bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Yusuf, Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, Musa, dan Nabi Ibrahim. Dan itu artinya dengan keluar dari dimensi ruang waktu, batasan ruang jauh dekat itu sudah tidak ada lagi. Kemudian batasan waktu pun, menembus masa lalu pun, itu hal yang bisa terjadi gitu. Termasuk di dalam hadis itu digambarkan pada saat Isra dan Mi'raj, khusus saat Mi'raj itu kemudian digambarkan terkait dengan surga dan neraka, yang bisa saja itu menggambarkan masa depan setelah dunia kiamat, tapi bisa juga menggambarkan memang sudah ada. Gitu. Ustaz, ketika perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha bertemu Allah dan diperintahkan sholat. Iya, Ustaz, Isra Mi'raj itu kan hakikatnya adalah ketika Rasulullah diperintahkan untuk menjalankan sholat. Saya ingin koreksi dulu, bukan berjumpa dengan Allah di situ, berjumpa dengan Jibril dalam satu pendapat ya. Begini dulu, supaya ini jembatan pemikirannya dulu. Di dalam Al-Quran itu ada peristiwa-peristiwa yang keluar dari dimensi waktu. Misalnya cerita tentang tidurnya Nabi Nabi Saleh ya selama 100 tahun. Kemudian Ashabul Kahfi 309 tahun. Kemudian peristiwa jin Ifrit bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis hanya dalam tempo mungkin setengah detik sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, padahal jaraknya dari Yaman, Sabah ke Baitul Maqdis di Palestina. Sementara waqala allazi 'indahu ilmun minal kitab, ada manusia biasa dari kalangan ahlul kitab yang bisa mendatangkan sebelum kita berkedip gitu. Jadi sekarang kalau Zizi saya minta kedip gitu ya, jarak antara rencana berkedip sama berkedip itu kan saya nggak tahu berapa perhitungannya, tetapi itu data ya. Nah, begitu juga melihat peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi perjalanan ini memang sangat-sangat membutuhkan tingkat kesucian diri kita untuk membenarkan semua yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan. Nah, kalau disampaikan tentang wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi, tsumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi ini menunjukkan betapa peristiwa Nabi Muhammad SAW dengan Jibril dengan semua keajaibannya. Bayangkan Jibril ini penghulunya para malaikat. Satu malaikat Hamalatul Arash itu dua kakinya bertapak di bumi, pundaknya itu memanggul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing malaikat ini punya perannya sendiri. Sementara yang berinteraksi dengan Muhammad SAW ini adalah Jibril, penghulunya sama malaikat. Bayangkan kalau malaikat Hamalatul Arash saja yang memikul singgasananya Allah, kakinya di bumi, pundaknya kira-kira di aras, saya nggak bisa membayangkan dalam bentuk benda, berarti betapa dekatnya. Apalagi ini urusannya sama Jibril dengan semua kedekatannya. Dimensi ruang waktunya sudah sulit untuk ditebak. Dan disitulah kemudian ada perintah-perintah suci kan, untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ini sholat ini kenapa menjadikan perintah di situ menjadi dimensi paling penting? Itulah perjalanan cepatnya seorang hamba
untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berada dalam satu dimensi yang luar biasa suasananya kalau dia betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Insya Allah. Tapi memang kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, tentang zatnya Allah, memang dibutuhkan benar-benar keimanan ya Ustaz. Betul. Karena kalau enggak di otak terlalu banyak pertanyaan, kenapa, kok bisa gitu. Nah, Mas, kalau soal waktu sendiri pada hakikat itu seperti apa? Ya, sesungguhnya waktu itu tidak bisa terulang kembali ya. Oke. Jadi semua orang diberikan waktu yang berbeda, tapi tidak ada satupun orang yang bisa mengulang kembali waktu yang pernah terjadi. Maka begitu berharganya waktu bagi kita. Ya, wal asri nal insan ala fi husri, bahwa ya kita itu berada dalam kerugian jika kita tak bisa memanfaatkan waktu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama, yang mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kemudian bisa berbagi manfaat bagi sesama. Oke, nah nanti kita akan bahas tentang waktu dan kehidupan manusia. Jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa.